Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Rumah di atas batu karang. Salam saudaraku, masih dari kawasan wisata Tanah Lot. Saya ingin membagikan sebuah kebenaran kepada kita semua, supaya kita semakin teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Dari tempat saya berdiri saat ini, saya sudah bisa mendengar suara deburan ombak datang silih berganti menghantam batu karang di tepi pantai. Semakin dekat kami berjalan menuju ke bibir pantai, semakin keras juga suara deburan ombak menghantam batu karang. Batu karang adalah simbol dari sebuah kekuatan yang mampu bertahan dari gempuran ombak. Ombak seringkali digunakan sebagai metafora kekuatan alam yang merusak, menghancurkan, meluluhlantakkan apa yang diterjangnya. Sekeras apapun gempuran ombak yang datang setiap hari menghantam batu karang, batu karang itu tetap ada di tempatnya. Di kawasan wisata Tanah Lot ini terdapat dua buah pura, yaitu Pura Tanah Lot yang terletak di atas sebuah batu karang besar yang berada di tengah pantai. Beberapa ratus meter di sebelahnya terdapat satu pura lagi yang terletak di atas tebing batu karang yang menjorok ke laut, yaitu Pura Batu Bolong. Kedua pura ini berdiri dengan kokoh di atas batu karang yang setiap hari mendapatkan gempuran ombak dari laut selatan. Hal ini mengingatkan saya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ada banyak orang Kristen yang ingin rumah tangganya dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, ingin hidup mereka diberkati, ingin kehidupan yang sukses, cita-citanya tercapai. Namun ada banyak juga orang-orang Kristen yang tidak menemukan hal itu dalam kehidupannya. Tidak sedikit mereka yang menjadi kecewa dan kemudian mengambil keputusan meninggalkan Tuhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau kita ingin rumah tangga kita dipenuhi dengan damai sejahtera, kalau kita ingin kehidupan kita sukses, kokoh, maka kita harus membangunnya di atas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah batu karang yang kokoh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendengar firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan.
dengan mendasarkan hidup kita di atas firman Tuhan, maka kita dan iman kita akan tetap kokoh berdiri sekalipun diterpa oleh angin pencobaan, angin persoalan, ombak-ombak kehidupan. Iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan tetap kokoh sehingga janji-janji Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Firman Tuhan menyebutkan kita sebagai orang yang bijaksana. Jangan mengambil sikap seperti orang bodoh yang hanya mendengar firman Tuhan namun tidak mempercayainya dan tidak melakukannya di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang demikian tidak akan pernah menikmati janji Tuhan nyata dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada firman Tuhan, sehingga ketika angin kehidupan, masalah, pencobaan datang dalam kehidupannya, imannya segera goyah. Karena itu tidak sedikit orang-orang yang dulu menyebut dirinya Kristen beralih kepada yang lain. Tuhan telah memberikan Alkitab, yaitu firman Tuhan, sebagai panduan bagi kehidupan kita yang akan tetap terbukti sebagai dasar yang kokoh di sepanjang zaman. Mari terus berdiri di atas dasar ini dan jangan lagi mencari-cari dasar yang lain yang justru akan menghancurkan hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang terus mendidik, mengajar, mengingatkan kami supaya kami boleh terus menjalani kehidupan yang kokoh di dalam Engkau. Tolong kami, mampukan kami bukan hanya untuk menjadi pendengar, tetapi biar kami boleh mempercayai kebenaran-Mu, menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, teguhkan kami dengan firman-Mu, dan kami akan melihat sungguh Engkaulah dasar yang teguh, yang kokoh, tempat kami menaruhkan iman, pengharapan, dan kasih kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk sebuah kehidupan yang teguh di dalam menghadapi keadaan apapun, jadikan Tuhan Yesus dan firman-Nya sebagai dasar yang kokoh dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.